ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Maukah kamu aku kabari tentang ra'sul amr? Segala perkara ini adalah kepalanya, ra'sul amr. Wa amudih, dan ini tiangnya. Wa dirwati sanamih, dan ini ujung tombaknya. Dan yang paling penting kalau istilah dagang itu marketingnya. Wa amudih wa dirwati sanamih. Maka dikatakan, qultu bala ya Rasulullah. Tentu, apa itu ya Rasulullah? Kabari aku. Qala ra'sul amri al-Islam. Yang paling penting itu Islam. Yang paling penting itu Islam. Islam dulu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Antum beramal saleh tapi enggak Islam, percuma. Enggak bakal dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia, abaan mansura. Seperti debu yang menggunung, namun sekali dihempaskan oleh angin akan hilang sia-sia. Ra'sul amri al-Islam. Ini perkara yang paling penting daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amudih, tiangnya jangan dilupakan. Apa itu tiangnya? Yaitu as-shalah, jaga salat. Ya, jaga salat. Nabi Muhammad itu waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam hidup di dunia yaitu dengan melaksanakan salat. Nabi Muhammad kalau punya masalah, kalau punya problem, kalau terkena musibah, ujian apapun bentuknya, Nabi Muhammad ambil wudu langsung salat. Hobinya Nabi Muhammad itu salat, bukan yang lain. Jadi kalau punya masalah, Nabi Muhammad itu langsung hubungan dengan Allah. Ini contoh buat kita, biar kita ini menjadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Jadi kalau punya masalah, jangan stres dulu, jangan sumpek dulu, jangan marah-marah dulu. Ambil air wudhu, kemudian kerjakan sholat. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad agar kamu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amat beriman, kita punya Allah. Sampai ada istilah katakan kepada masalahmu, wahai masalahku yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Kan begitu. Jadi kalau kita ingat Allah, semuanya insya Allah jadi mudah. Terlebih kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa dirwati sanamih. Ini poinnya, kekuatannya. Apa kata Nabi? Al-jihad, bela agama Allah. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, bela agamanya Allah. Kenapa? Kalau kita melihat histori mulai sejak zamannya Nabi sampai zaman kemerdekaan, bagaimana para pahlawan berkorban jiwa raga harta sampai ada istilah makam pahlawan di mana-mana, itu mereka dengan gigihnya. Sebelum daripada polisi lahir, tentara lahir, belum berdaulat negara Republik Indonesia ini, mereka sudah punya jiwa yang menggelora daripada iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita harus hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi nggak ada istilah menyerah, ditawan, dijajah, kemudian dihabisi, enggak. Mereka walaupun jumlahnya sedikit, senjatanya apa adanya dengan bambu runcing yang terkenalnya Indonesia ini, dengan para pahlawannya tahun 45 itu, mereka dengan semangat yang luar biasa, dengan imannya yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, mereka siap melawan demi membela bangsa, negara dan agama. Itu semuanya tak lain tak bukan daripada kekuatan iman. Tapi kalau sudah kita jangankan membela agama, membela negara saja kita sudah tidak mau, tidak ada ghirah, maka siap-siap bahwa kita nantinya akan menjadi bangsa yang akan ditindas seperti hanya yang sudah kita lihat sekarang. Di Uighur, di Myanmar, di Palestina, di Suriah, itu kasat mata. Di zaman kita itu, siapa yang jamin Indonesia bisa selamat? Indonesia ini dengan SDA, sumber daya alam yang sangat kaya raya, 20.000, dikatakan 200.000 triliun daripada sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruas. Semua negara asing itu pengen menjajah Indonesia, Pak. Jadi jangan dikira setelah penjajahan 350 tahun yang lalu, Indonesia merdeka kurang lebih 75 tahun ini, kemudian bebas dari penjajahan lagi. Mereka itu masih senang dan masih sangat banyak menggarong di negeri kita. Kita bisa lihat bagaimana sumber daya alam tidak lagi dimiliki oleh pribumi-pribumi Indonesia, bahkan banyak dimiliki oleh mereka yang katanya investor, yang katanya membantu kita, tapi justru larinya kekayaannya, kebahagiaannya malah ke negeri mereka, dan Indonesia malah jadi jongos di rumahnya sendiri, malah jadi pesuruh di rumahnya sendiri, malah jadi pegawai di rumahnya sendiri, bukan malah yang memiliki daripada sumber daya alamnya. Ini sekali lagi tak bisa kita semangat
untuk memerdekakan Indonesia secara hakikat, benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri, kecuali kita dalam setiap individu kita kembali kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna jihad bukan cuma mengangkat pedang. Makna jihad itu mulai yang pertama dan yang paling penting jihadun nafas, memerangi hawa nafsu. Ya, kalau kita sudah istiqomah salat 5 waktu, subuh bangun, bahkan sebelum subuh qiyamul lail tahajud, maka insya Allah akan dibukakan keberkahan langit dan bumi. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah taat kepada Allah. Maka insya Allah keimanan itu, hidup mulia atau mati syahid itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan insya Allah umat Indonesia, rakyat Indonesia akan menjadi tuan dalam negerinya sendiri. Insya